Oke, selamat datang. Gini deh, pernah ngerasa nggak sih di zaman AI sekarang ini kayaknya satu-satunya cara buat sukses itu ya harus bangun bisnis yang gede banget? Nah, pemaparan kita kali ini bakal ngebongkar mitos itu. Kita bakal ngomongin sebuah revolusi, gimana caranya ngebangun bisnis yang super kecil, super tajam, tapi sepenuhnya dikendalikan oleh AI, supaya kita bisa, ya, dapetin lagi hidup kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang penting banget ini. Teknologi AI ada di mana-mana kan? Kayaknya semua orang pakai. Tapi, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Hidup kita beneran jadi lebih enteng nggak? Atau jangan-jangan malah sebaliknya. Kita justru makin tenggelam sama kerjaan dan makin capek. Nah, ini dia paradoks besar di zaman kita. Nah, ini dia nih jawabannya. Intinya tuh simple, masalahnya bukan di AI-nya. AI itu, wah keren banget. Masalahnya adalah cara kita pakainya. Kita maksa teknologi masa depan ini masuk ke dalam model bisnis dari masa lalu. Itu sama aja kayak kita masang mesin jet di gerobak sapi. Canggih sih, tapi salah tempat. Yuk kita berdedah bedanya. Di satu sisi, ada mindset lama nih yang mungkin masih nempel di kepala kita. Bisnis itu harus besar, butuh tim, modal gede, dan wajib viral. Tapi coba lihat sisi satunya. Ini dia realitas baru yang dibuka oleh AI. Nano bisnis. Fokusnya bukan lagi skala, tapi curug pasar yang spesifik banget, atau hyper niche, dengan AI sebagai otaknya. Ini pergeseran pola pikir yang fundamental banget. AI itu jenius di sistem kecil yang jelas, tapi tumpul di sistem besar yang berantakan. Kalimat ini tuh kuncinya banget. Coba kasih AI satu tugas yang spesifik dalam sistem yang rapih, dia bakal kerja kayak sihir. Tapi kalau kita lepasin di dalam kekacauan bisnis tradisional yang rumit, kejeniusannya langsung hilang. Makanya, kecil tapi tajam itu bukan lagi pilihan, tapi ya sebuah keharusan. Oke, kalau cara lama udah nggak relevan, terus solusinya apa dong? Nah, kita masuk ke inti pembicaraan kita. Memperkenalkan nano bisnis. Sebuah pendekatan yang super kecil, super tajam, dan super otomatis. Jadi, apa sih sebenarnya nano bisnis itu? Gampangnya gini, ini tuh model bisnis yang target pasarnya spesifik banget atau hyper niche, dengan satu solusi yang juga spesifik banget. Dan ini bagian paling kerennya, hampir semua operasionalnya itu dijalankan sama AI. Peran kamu pun berubah. Dari yang tadinya pekerja yang kejebak rutinitas, sekarang jadi arsitek yang ngerancang dan ngawasin sistemnya. Mungkin kedengerannya masih abstrak ya, jadi yuk kita bikin lebih nyata. Coba deh bayangin, sebuah asisten WhatsApp otomatis khusus buat klinik gigi yang ngurusin semua jadwal dan pertanyaan umum. Atau gimana kalau ada mesin konten Instagram yang dibuat spesifik cuma buat agen properti di satu kota aja. Atau bahkan template laporan siap pakai untuk kontraktor renovasi rumah. Semuanya spesifik, fokus, dan runcing banget. Oke, konsepnya menarik banget. Tapi gimana cara bangunnya? Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kerangka 5 pilar. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru berbasis AI buat kamu. Nah, ini dia nih kerangka utamanya. Ada 5 pilar. Pertama, rasa sakit hyper niche, yaitu menemukan masalah yang super spesifik. Kedua, satu masalah, satu solusi. Ini tentang menolak godaan untuk ngerjain banyak hal. Ketiga, AI sebagai tenaga kerja, menjadikan AI sebagai tim kamu. Keempat, distribusi otomatis, cara menjangkau pelanggan tanpa iklan mahal. Dan yang terakhir, skala dengan multiplikasi, cara tumbuh yang cerdas. Sekarang, yuk kita kupas satu persatu. Pilar pertama ini fondasinya banget, rasa sakit hyper niche. Lupain dulu deh demografi kayak umur atau lokasi. Fokus kita ke rasa sakit. Ganti pertanyaan dari siapa pelanggan gue, jadi masalah spesifik apa sih yang bikin mereka pusing tiap malam? Dan AI bisa jadi detektif kamu loh. Dia bisa analisis forum online atau ulasan produk buat nemuin rasa sakit yang tersembunyi ini. Lanjut, pilar kedua, fokus yang radikal. Nano bisnis itu nggak multitasking, sama sekali. Dia cuma nyelesain satu masalah inti dengan satu solusi yang jelas dalam satu penawaran. Nggak ada produk tambahan, nggak ada layanan sampingan, cuma satu hal tapi dilakuin dengan jago banget. Nano bisnis mati bukan karena kecil, tapi karena terlalu banyak ide. Ini peringatan penting banget loh. Ancaman terbesar buat bisnis model ini bukanlah kompetitor, tapi sindrom objek berkilau, godaan buat ngejar setiap ide baru yang kelihatannya keren. Disiplin untuk bilang enggak, itu jadi kunci kelangsungan hidupnya. Pilar ketiga ini soal ngebangun tim AI kamu. Disinilah keajaibannya terjadi. Bayangin, AI itu staf kamu yang nggak pernah capek. Dia yang ngurusin admin, layanan pelanggan dasar, bikin konten, bahkan follow up penjualan. Terus tugas kamu apa?
Kamu fokus ke hal-hal yang cuma bisa dilakuin manusia. Bangun strategi, nentuin harga, dan ngambil keputusan-keputusan besar. Gimana soal marketingnya? Lupain deh mimpi jadi viral atau buang-buang duit buat iklan. Pilar keempat ini adalah tentang ngebangun sistem distribusi kecil yang otomatis. Pakai saluran langsung kayak WhatsApp, email, atau direct message buat ngebangun corong penjualan yang efisien dan jalan sendiri tanpa henti. Dan ini pilar terakhir, yang mungkin paling mengubah cara kita mikir soal pertumbuhan. Gimana caranya bisnis sekecil ini bisa jadi besar? Jawabannya bukan ekspansi, bukan nambah tim atau produk. Jawabannya adalah multiplikasi. Setelah satu mesin nano bisnis ini berhasil, kamu nggak bikin dia jadi lebih gede. Kamu cloning dia, duplikasi seluruh sistemnya buat ceruk pasar yang berbeda. Sekarang, yuk kita dalemin lagi soal skala dengan multiplikasi ini. Gimana sih caranya sistem-sistem kecil ini bisa ngasilin pendapatan yang besar? Satu nano bisnis yang jalan lancar itu, secara realistis, bisa ngasilin pendapatan pasif sekitar 4,5 sampai 10 juta rupiah tiap bulan. Mungkin kedengerannya bukan angka yang fantastis ya, tapi ingat loh, ini datang dari satu sistem yang hampir jalan sendiri sepenuhnya. Nah, sekarang coba deh bayangin, gimana kalau kamu nggak cuma punya satu, tapi 5 sistem nano bisnis ini jalan barengan, masing-masing ngelayanin niche-nya sendiri. Tiba-tiba, angka-angka yang tadinya kecil itu jadi pendapatan yang lumayan banget kan? Nah, itulah kekuatan multiplikasi. Semua ini ngebawa kita ke bagian akhir. Masa depan itu kecil. Ini bukan lagi sekedar strategi bisnis, tapi sebuah definisi baru tentang apa itu kekayaan. Mari kita tutup dengan pemikiran ini. Di masa depan, yang kaya bukan yang paling sibuk. Mereka adalah yang paling tepat membangun sistem kecil yang berjalan sendiri. Kekayaan sejati di era AI itu bukan lagi soal seberapa gede tim kamu, tapi seberapa besar kebebasan kamu. Dan kebebasan itu datang dari kemampuan kita ngerancang sistem-sistem pintar yang kerja buat kita. Bahkan pas kita lagi nikmatin hidup. Itulah revolusi nano bisnis yang sebenarnya.